menentang segala akidah yang keluar dari tauhid Islamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, mengajak umat Islam di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya untuk melindungi dan membentengi diri, keluarga serta seluruh masyarakat dari paham radikal takfiri atau pemahaman yang mengkafirkan sesama umat seperti yang didakwahkan oleh kelompok radikalisme Salafi, Wahabi, dan Syiah. 2. Menentang serta mengecam segala bentuk pemahaman radikalisme yang memperbolehkan tindakan teror seperti ISIS serta pendukungnya. Selanjutnya, menghimbau umat Islam Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya khususnya untuk menjaga serta bersatu untuk menghadang segala bentuk pemahaman-pemahaman radikal tersebut serta aliran-aliran yang telah dinyatakan sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan melakukan komunikasi dan koordinasi bersama ulama serta aparat yang berwenang setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi demo penolakan orang-orang yang dikatakan Salafi Wahabi. Penolakan pemahaman yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Penolakan lembaga pendidikan yang mereka sebut Salafi Wahabi. Penolakan masjid, berdiri masjid. Penolakan pendirian masjid yang mereka sebut Salafi Wahabi. Penolakan orang-orang yang berjuang di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj salafus soleh yang mereka sebut Salafi Wahabi. Jadi, lagi-lagi tuduhan-tuduhan dusta yang mereka lempar. Bahkan kali ini dikatakan kelompok radikal itu Salafi Wahabi dan Syiah. Kalau Syiah benar, kalau Salafi Wahabi itu perlu dikoreksi lagi pernyataan tersebut. Jadi bila perlu cobalah untuk mengkoreksi diri. Koreksi lagi pemahaman. Koreksi lagi amaliyah-amaliyah kalian sebelum mengeluarkan sebuah perkataan, sebuah tuduhan. Jadi koreksi diri dulu. Apalagi mengeluarkan perkataan di muka umum. Kemudian direkam oleh orang banyak. Disebarkan di internet. Apa Anda nggak malu kalau ternyata kenyataan menunjukkan sebaliknya? Nanti kalau sudah malu, Anda akan sulit untuk menerima kebenaran. Gengsi untuk menerima kebenaran. Bahkan menolak ketika nantinya menemui ternyata orang-orang yang kalian sebut sebagai Salafi Wahabi ternyata yang benar-benar berada di atas pemahaman yang benar. Anda malu untuk mengikutinya. Karena sudah terlanjur video Anda viral tentang penolakan, tentang memusuhi, memerangi pemahaman yang Anda katakan sebagai Salafi Wahabi. Bukankah orang-orang yang kalian sebut sebagai ulama yang mereka mesra dengan orang-orang Syiah selama ini? Ulama kalian sendiri yang mesra dengan orang-orang Syiah. Amaliyah-amaliyah Anda yang banyak berasal dari Syiah. Dan ini diakui oleh ulama kalian sendiri. Tapi kenyataan sekarang justru melempar tuduhan Syiah kepada orang lain. Belum lagi tuduhan-tuduhan klasik bahwasannya Wahabi mengkafirkan umat Islam, Wahabi radikal, Wahabi sesat, teroris, dan sebagainya. Cobalah introspeksi diri. Berkaca, dari mana perkataan-perkataan yang nyeleneh, ngawur, dan menyesatkan itu selalu keluar. Dari kelompok mana lahirnya perkataan tersebut? Meskipun nanti dikatakan itu adalah oknum. Oknum tapi banyak. Siapa yang mengatakan NU sudah dianggap sebagai agama? Selain NU pasti masuk neraka. Kalau ada orang yang selain NU masuk surga, itu karena ditolong oleh orang NU. Kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, disuruh menjawab, aku orang NU.
Kemudian perkataan bahwasanya Salafi Wahabi pasti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan yang menunjukkan justru dari kelompok kalianlah yang mudah mengeluarkan orang dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Mudah mengatakan orang yang tidak sefaham dengan kalian pasti masuk neraka. Sampai malaikat pun dikatakan belum bisa menanyai Gus Dur di kuburnya sampai saat ini karena kuburnya tidak pernah sepi. Jadi perkataan-perkataan tersebut tidak bisa Anda tolak. Karena memang keluar dari orang-orang dari kelompok kalian. Kemudian direkam dan beredar di internet sampai sekarang. Kemudian tindakan-tindakan demo, tindakan-tindakan penyerangan, mempersekusi orang-orang yang tidak sefaham. Dari mana pelakunya? Apakah dari Salafi Wahabi? Bukan. Salafi Wahabi tidak pernah demo-demo, melakukan aksi penolakan-penolakan, pendirian masjid lah, pondok pesantren lah. Terlebih, yang ditolak tersebut adalah sesuatu yang sudah mempunyai izin resmi, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Kemudian tidak pernah orang-orang yang dikatakan sebagai Salafi Wahabi itu menyerang, mempersekusi, baik itu secara personal atau kelompok atau ormas yang tidak sama di dalam pemahaman. Tidak pernah ditemui hal yang seperti itu. Mereka hanya berdakwah. Mereka menyampaikan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Perkara orang mau menerima atau tidak, itu bukan urusan mereka. Mereka hanya berdakwah. Bahkan diperlakukan seperti apapun, mereka tidak akan pernah membalas. Mereka hanya fokus berdakwah. Bagaimana manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia ini beragama sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta generasi terbaik umat ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.